bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani. Kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita akui. Dan saya minta kader Partai Gerindra mengerti itu. Bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mengatakan yang benar-benar. Dan kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Jokowi ketika mendukung secara perspektif imajiner ya, Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo ini, berarti Jokowi itu tetap ingin pemilu 2024 terlaksana. Itu dulu poin kita malam ini. Yang kedua negatifnya buat Jokowi adalah kenapa dia sebagai presiden ikut-ikutan intervensi pada Copras-Capres 2024. Indikasi intervensi disebutkan, Bang? Ya ini, dan dia selalu melakukan satu endorsement ya kepada calon-calon. Ya itu di tahun 2014, SBY tidak melakukan itu. Padahal biasanya Hatta Rajasa jadi calon wakil presiden. SBY membuat dirinya netral karena dia akan berakhir. Karena memang itu wilayah partai politik, bukan wilayah daripada kekuasaan eksekutif. Itu positif negatif. Yang kedua pendekatan kita, selain dari urusan dengan Jokowi, kita lihat dari sisi Megawati. Megawati ini sudah capek membangun organisasi demokrasi namanya partai politik dan melakukan kaderisasi. Jadi cuma dua partai yang serius melakukan kaderisasi, satu PDIP, yang kedua namanya PKS. Pasti ada Prabowo dengan Gerindra dan lain-lain, tapi yang paling tinggi. Dengan kejadian sekarang di mana Jokowi mendukung Ganjar, itu telah membajak demokrasi yang dikembangkan oleh Megawati Soekarno Putri. Karena sesungguhnya itu namanya hostile takeover kalau di perusahaan. Itu kadernya Megawati Ganjar ini. Etikanya harus minta izin pada Megawati ya kalau dia mau mencalonkan diri jadi capres atau cawapres. Tapi Jokowi tidak hanya menyebutkan satu nama, Bang. Banyak juga yang ia dukung di beberapa kesempatan. Konteksnya kan kita malam ini Prabowo bicara pun juga dianggap anak Mas Jokowi. Betul, malam ini kan kita bicara Ganjar dan Prabowo atau Prabowo Ganjar. Jadi saya komentari dari sisi Megawatinya itu membangun. Yang ketiga dari sisi Prabowo, ini bahaya buat Prabowo kalau dia melawan suatu mainstream di mana selama ini dia sebagai mantan jenderal, dia tuh berpikir tentang wawasan Nusantara. 2 kali dia mencalonkan diri, dia ambil dari luar Jawa. Jadi Jawa luar Jawa. Ya, dengan Hatta Rajasa itu orang Sumatera, kemudian Sandiaga Uno orang Sulawesi, Gorontalo. Sebelumnya Megawati itu ideologis. Ya, nah kalau dia sama Muhaimin itu masih bisa diterima karena ada perbedaan ideologis. Ya, Islam nasionalis. Kalau dia sama Ganjar, itu dua-dua itu merusak bangsa Indonesia. Ya kalau di Amerika itu nggak boleh satu provinsi itu capres dan cawapres. Di Amerika itu syarat pemilihan presiden dan cawapres harus beda ininya, apa namanya, negara bagian. Kalau kita provinsi. Ini bahaya. Yang kedua sama-sama nasionalis. Ya kalau kita lihat buat Prabowo, saya saran ini kepada Bung Noel untuk disampaikan kepada Pak Prabowo. Karena 2009 Prabowo itu cuma mencapai 4,sekian%. Ketika dia bersama nasionalis, sesama nasionalis Megawati. Pada saat dia didukung oleh kelompok Islam di tahun 2014, dia naik 11,sekian% partainya. Didukung lagi tahun 2019 naik ke 13,sekian%. Artinya Prabowo itu meroket karena dia mengkombinasi antara nasionalis dan religius. Nah ini catatan buat diskusi kita. Nah kalau saya sebagai pendukung Anies, saya tidak begitu peduli dengan kombinasi untuk kepentingan. Saya untuk yang umum aja. Karena apa? Saya bisa membantah pikiran daripada saudara Eko. Ya, saya tidak percaya 100% dengan survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang sekarang ini secara metodologi saya ragukan. Kenapa saya ragukan? Karena saya mungkin satu-satunya doktor yang menguasai ya riset kuantitatif. Karena saya itu di FISIP UI itu, hampir tidak ada di FISIP UI, mungkin tidak ada yang berani mengambil riset kuantitatif untuk disertasinya. Cuma saya yang saya tahu sampai sekarang, riset kuantitatif. Jadi secara metodologi itu saya ragu. Yang kedua, sekarang ini zaman teknologi canggih, orang bicara crowdsourcing. Saya mau tunjukkan di sini kepada Anda semua. Inilah hasil 1 tahun belakangan ini dari Google Trend. Ya, ini kalau bisa di-shoot dekat, ini Google Trend itu jauh sekali antara Anies dengan Prabowo dan Ganjar. Itu udah jauh sekali. Ini yang asli, ini di dunia ini sekarang 150 juta pengguna media sosial, 150 juta pengguna HP, Android dan ini menunjukkan Anies ini udah jauh di atas mereka. Lihat Bapak, lihat. Udah jauh sekali. Ganjar setengahnya Anies, nyungsep. Prabowo juga nggak berkembang. Jadi Anies itu saya nggak takut sebagai pendukung Anies sudah di atas semuanya. Ya insya Allah perubahan itu bersama Anies Baswedan. Terima kasih.